Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihil arda ba'da mautiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadu min dunillah awliya'a kamasalil ankabuti takhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha rabbuka ilan nakhl inittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada 3 binatang kecil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah surat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, An-Naml atau semut. Yang kedua, Al-Ankabut atau laba-laba. Dan yang ketiga, An-Nahl atau lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki ciri masing-masing, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini patut menjadi pelajaran bagi saya, bagi jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang namanya semut memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang ini menghimpun makanan untuk bertahun-tahun, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Keserakahannya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya, meskipun sesuatu itu tidak berguna baginya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Binatang yang satu lagi namanya laba-laba. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh.
bukan tempat yang aman buat siapapun binatang lain. Apapun yang berlindung di sana, disergapnya akan binasa dan akan mati. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantan pun setelah selesai berhubungan, disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan, hingga dapat saling memusnahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Fenomena ini jamaah sekalian memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di dalam masyarakat yang rumah tangganya keadaannya seperti laba-laba, rapuh, anggotanya saling tindih menindih, sikut menyikut seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak-anak tidak harmonis, antara pimpinan dan bawahannya saling curiga mencurigai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akan halnya dengan lebah, memiliki insting yang sangat tinggi. Al-Quran di dalam gambarkan sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 88 sampai 89 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon dan kayu, di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan olehmu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah dan bagi orang-orang yang memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebuah fakta pada hewan yang namanya lebah, sarangnya dibuat berbentuk segi 6, bukan berbentuk segi 5, dan bukan pula berbentuk segi 4. Apa tujuannya jamaah sekalian? Agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi atau tempat. Yang dimakannya adalah kembang-kembang dan tidak seperti semut yang menumpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk dijadikan sebagai penerang dan obat. Lebah sangat disiplin, mengenal pembagian kerja, dan segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lainnya, kecuali ada memang yang mengganggunya. Bahkan, kalaupun menyakiti, dia sengatannya dapat menjadi obat. Itulah keistimewaan dari lebah. Oleh karenanya, wajarlah kalau Nabi mengibaratkan orang mukmin yang baik seperti lebah, sebagaimana dengan sabdanya yang artinya, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang baik, dan bila berada pada suatu tempat, ia tidak pernah merusak lingkungannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan, dalam hal ini adalah petunjuk-petunjuk agama, bisa saja menempati posisi lebih rendah, dan bahkan dia lebih sesat dari binatang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jelas ada manusia yang berbudaya semut, yaitu suka menghimpun dan menumpuk materi atau harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhannya, menumpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama, dalam bentuk zakat dan sedekah. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan yang dimaksud adalah termasuk budaya yang dilakukan oleh binatang ini, yaitu hadirnya berbagai benda baru yang tidak dibutuhkan, dan tersingkirnya benda-benda lama yang masih cukup baik dan bisa digunakan dan bermanfaat untuk digunakan.
dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak semut-semut yang berkeliaran seperti digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan tentang sekelompok manusia yang akan tersiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan yang artinya, banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas pula. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menurut riwayat di atas menunjuk kepada sekelompok manusia yang di dalam kehidupan di dunia melakukan kegiatan yang menjadikan badannya mereka lebih capek, tetapi kegiatan mereka tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, entah berapa jumlahnya manusia-manusia yang termasuk manusia laba-laba yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mereka yang tidak lagi butuh berpikir apa, di mana, dan kapan ia makan, tetapi yang mereka pikirkan adalah siapa yang mereka jadikan mangsa, siapa lagi yang akan ditipu, dan bagaimana cara mengambil hak orang lain. Itulah ciri-ciri binatang yang namanya laba-laba. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat, karakter, dan ciri binatang yang namanya laba-laba. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikian pula di dalam masyarakat kita, berapa banyak manusia-manusia lebah. Tidaklah lebih banyak manusia-manusia semut atau manusia-manusia laba-laba. Manusia lebah itu adalah mereka yang tidak boros, tidak suka makan atau mengambil haknya orang lain. Yang dimakannya adalah saripati bunga, dan ketika mengambil saripati itu, dia tidak menjadikan bunganya itu rusak atau tidak menjadi buah orang lain. Itulah gambaran orang mukmin yang baik jamaah sekalian. Tidak pernah memakan makanan yang haram, mengambil uang negara yang kepentingan diri sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain, tetapi sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat atau daerah tertentu, dia tidak menjadi pengacau dan penyebab kericuhan, tetapi kehadirannya justru membuat orang lain menjadi bahagia dan tentram. Oleh karenanya jamaah sekalian, dalam kesempatan hari ini, marilah kita merenungkan dan mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah itu, tidak mencontoh sifat-sifat semut dan laba-laba, sehingga kita dapat mendapatkan nikmatnya kehidupan di dunia ini, lebih-lebih nikmatnya kehidupan yang abadi akhirat nanti, yaitu mendapatkan surganya Allah, surga Jannatun Naim. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah 3 karakter binatang ciptaan Allah yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat dan perilaku hewan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat dan karakternya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang, menjadi hamba Allah yang bisa mencontoh, mentauladani sifat dan karakter binatang ciptaan Allah yang namanya lebah, yang bisa selalu membuat orang lain menjadi bahagia dan tidak membuat orang lain menjadi sengsara dan menderita. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah,
apapun jenis penyakitnya. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali, bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini diberi kemudahan jalan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang salih dan salihah sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua, dan akhirnya mudah-mudahan keluarga kecil tercinta kita di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajalluhu akbar.